Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, how are you today? Hopefully you have been well. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita berkaitan dengan statistika, yaitu berkaitan dengan cara menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Before we start our lesson today, let's pray basmalah together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan anak-anak yang pertama dapat memahami konsep penyajian data dalam bentuk diagram batang, dan yang kedua, anak-anak diharapkan dapat menyajikan dan juga menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Mari langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Check it out. Anak-anakku yang soleh dan solehah, diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Diagram ini sangat tepat digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori ataupun waktu. Dalam diagram batang dibutuhkan sumbu datar yang menyatakan kategori atau waktu, dan sumbu tegak untuk menyatakan nilai atau banyak data. Sumbu tegak maupun sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Nah, selain itu, pada diagram batang, data akan digambarkan berupa batang berbentuk persegi panjang yang memanjang ke atas. Setiap persegi panjang harus memiliki lebar yang sama dan tidak boleh menempel antara satu dengan yang lainnya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, perlu dipahami bahwa dalam menampilkan data dalam bentuk diagram batang, kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, nilai maksimum dan minimum data, dan yang kedua, menentukan skala sedemikian rupa agar kita bisa menggambarkan panjang batang yang tepat, tidak terlalu panjang ataupun tidak terlalu pendek. Lalu, bagaimana cara kita menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Mari kita simak contoh berikut ini. Misalnya ada data nilai ulangan pelajaran matematika kelas 7 yang disajikan dalam tabel berikut ini. Untuk mengetahui berapa banyak siswa yang beroleh nilai 70, 75, 80, 85, 90, 95, dan 100, tentu kita akan mengalami kesulitan. Cara mudah untuk mengetahui banyaknya siswa untuk setiap nilai adalah dengan menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Nah, untuk membuat diagram batang, kita harus cari terlebih dahulu banyaknya siswa pada masing-masing nilai ulangan. Akan tetapi dapat kita lihat bahwa data yang diperoleh ternyata masih belum urut atau bersifat acak, sehingga agak terlalu sulit ketika kita harus menghitung. Oleh karena itu, kita harus mengurutkan terlebih dahulu mulai dari data yang paling kecil. Agar lebih mudah, kita susun datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Setelah itu, kita buat sumbu datar dan tegak yang saling berhubungan, di mana sumbu datar menyatakan nilai dan sumbu tegak menyatakan banyaknya data atau frekuensi dari masing-masing nilai yang diperoleh. Kemudian gambar batang berbentuk persegi panjang setiap nilai satu persatu secara berurutan. Nah, sampai di sini dalam diagram tersebut kita dengan mudah mengetahui banyak siswa untuk setiap nilai. Misalnya, banyak siswa yang mendapatkan nilai 85 ada 9 siswa, banyak siswa yang mendapatkan nilai 95 ada 4 siswa, dan seterusnya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sampai di sini adakah yang masih belum paham berkaitan dengan materi yang kita pelajari kali ini? Untuk membantu anak-anak lebih memahami materi kali ini, silahkan anak-anak mengerjakan soal latihan yang ada di e-learning. Apabila masih ada yang belum mengerti, silahkan anak-anak dapat bertanya secara langsung kepada Pak Heri. Oke? Nah, selanjutnya mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Before we close our lesson today, let's pray hamdalah together. Pray begin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Pak Heri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di teladan semua anak itu hebat. Bye bye.